usia berapa tahun Ibu Nani? 60 tahun. Ya. Tadi dari dokter siapa? Dokter Amri ya? Iya. Oh iya. Baik, Bapak, sebelumnya saya izin menanyakan beberapa hal ya Pak ya. Sebelumnya saya minta waktunya untuk konseling ya Pak ya, karena ini diresepkannya ada 2 insulin dan dua-duanya ini punya kandungan yang beda ya Pak ya. Jadi izin konseling ya Pak ya. Nah, pertama, Bapak apakah sudah mengerti, apakah tadi dokter sudah menerangkan terkait obat ini kepada Bapak? Sudah Ibu, cuman saya tuh kurang paham gitu. Oh iya, baik. Terus apa yang Bapak ketahui tentang obat yang diresepkan oleh dokter? Nah, Bapak izin menjelaskan terkait obatnya ya. Di sini itu diresepkan ada 2 insulin. Yang pertama ada insulin Novarapid sama insulin Levemir. Nah, keduanya ini punya cara kerja yang berbeda ya Pak ya. Kalau yang insulin Novarapid itu dia cara kerjanya lebih cepat. Makanya kenapa di sini digunakannya 3 kali sehari dibanding dengan insulin Levemir dia itu digunakannya cuma 1 kali aja pas sehari, jadi di malam hari aja. Nah, untuk insulin Novarapid ini dia kegunaannya untuk menurunkan gula darah setelah makan. Terus untuk dosisnya per 1 kali pakai itu 4 unit. Jadi dipakainya 3 kali sehari sebanyak 4 unit. Nanti diputar ya Pak si ujungnya. Ada nomornya biasanya nanti di nomor 4. Nah, itu digunakannya 30 menit sebelum makan atau 15 menit sebelum makan boleh. 3 kali ya Pak, berarti pagi, siang, malam. Nah, biasanya makan paginya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Berarti disesuaikan ya Pak, jam 7, setelah jam 7 berarti 8 jam kemudian. Nah, untuk di malam hari takutnya terlalu malam, boleh Pak dimundurkan misalnya jadi jam 9 tidurnya sebelum tidur. Nah, cara pakainya disuntikan 10 sampai 15 menit sebelum makan. Nah, untuk area disuntikannya itu Pak ada di lengan, ada di paha, lalu ada juga di bagian perut dan juga di bagian bokong ya Pak. Nah, jadi si jarumnya nggak boleh digunakan berulang ya Pak ya, harus selalu diganti. Gitu. Jadi terus kalau misalnya nanti mau diinjeksiin lagi nih Pak, lokasi suntikannya harus diubah ya Pak ya, harus berubah. Nah, bagian kedua ini ada insulin Levemir ya Pak, dia kegunaannya untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang malam. Nah, dia itu kenapa cuma sekali Pak? Karena dia cara kerjanya itu kerja yang panjang, jadi bisa semalam mata. Jadi cuma cukup 1 kali digunakan aja. Dosisnya ada 10 unit per 1 kali pemakaian. Jadi sama ya Pak cara makainya, belakangnya diputar si insulinnya sampai angka 10. Terus cara disuntikannya juga sama. Nah, usahakan yang makan tadi yang obat pertama juga diminum malam ya Pak ya, enak disuntik malam. Nah, dikasih jeda dulu ya Pak, minimal 30 menit atau sejam setelah penggunaan obat yang pertama dan menggunakan insulin yang Levemir ini. Gitu ya Pak ya. Terus untuk cara penyimpanan keduanya, disimpannya di kulkas ya Pak ya, di suhu 2 sampai 8 derajat. Nah, nanti kalau misalkan mau digunakan jangan langsung digunain Pak. Disimpan dulu di suhu ruang sampai suhunya kurang lebih dari 30 derajat Celcius. Atau enggak misalkan kalau udah nggak terlalu dingin boleh langsung dipakai aja ya. 10 menit. Iya, betul. Terus harus dihabiskan dalam waktu maksimal 28 hari ya Pak. Jadi nggak boleh lebih dari 28 hari masih tetap digunakan. Takutnya sudah tidak stabil lagi. Lalu untuk efek samping dan cara mengatasinya, biasanya efek samping dari kedua obat ini itu ada hipoglikemia atau kekurangan gula darah. Jadi biasanya akan lebih bergetar, lemas, pusing ataupun dingin pusing gitu ya Pak. Nah, kalau misalkan itu terjadi pada ibu, bisa langsung dikasih air makanan atau minuman yang manis. Ya cukup secukupnya aja, tapi jangan terlalu banyak. Misalkan boleh teh manis ataupun kasih permen aja Pak. Terus ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya Pak ya. Pertama, makannya jangan kelewat ya Pak ya. Makannya yang sudah ditentukan tadi. Makannya nggak boleh melewatkan makan setelah menyuntik si Novarapid tadi yang obat yang pertama ya Pak ya. Terus jaga pola makan seimbang, olahraganya yang cukup. Terus kalau bisa nih Pak ya, kadar gula darah per harinya boleh dicatat ya Pak ya, sesuai anjuran dokter. Terus alat suntiknya nggak boleh dipakai sama orang lain, jadi nggak boleh dibagi ya Pak ya. Jadi harus ibu aja yang pakai, itu pun harus selalu diganti. Nah, sama suntikannya ibu nggak boleh berbagi sama orang lain ya Pak ya, jadi harus cuma ibu aja yang pakai. Jadi suntikannya atau jarumnya harus selalu diganti. Nah,
kelewat misalkan nih paginya suntikan insulinnya lupa, nggak apa-apa Pak, itu boleh disuntikin aja asal belum memasuki waktu suntikan insulin selanjutnya. Gitu. Jadi nggak apa-apa terlewat jamnya aja nggak apa-apa, tetap suntikan aja dosis sebelumnya, kecuali kalau misalkan sudah mendekati waktu dosis selanjutnya itu udah suntikan dosis selanjutnya aja nanti. Lalu kalau udah terlalu lama berlalu ya Pak, jadi perlu diingat si suntikannya bisa jadi pakai dosis yang selanjutnya aja, jadi yang sebelumnya terlewat tidak perlu disuntikan lagi. Gitu. Apakah Bapak sudah paham dengan cara penggunaannya? Nah, izin klarifikasi ulang ya Pak ya. Nah, apa yang Bapak ketahui tentang obat ini dari apa? Obat diabetes ya. Oh iya, baik. Nah, terus apakah Bapak tahu kira-kira apa yang harus dilakukan bila obat ini lupa digunakan dan juga mengalami efek samping setelah menggunakan obat ini? Baik. Saya jelasin pertama ya Pak ya. Nah, pertama ini diresepkan sama dokter itu ada 2 obat. Pertama ada insulin novarapid sama insulin levemir. Nah, untuk insulin novarapid ini dia cara kerjanya cepat Pak. Jadi harus digunakan, makanya diresepkannya ini 3 kali sehari gitu ya Pak, karena dia cara kerjanya cepat. Nah, untuk kegunaannya dia menurunkan kadar gula darah setelah makan ya Pak ya. Nah, jadi untuk dosisnya ini ada 4 unit, digunakannya 3 kali sehari secara injeksi, pagi, siang, dan malam. Kira-kira makannya dari jam berapa Pak? Dari pagi dan siang. Pagi itu jam berapa? Jam 7. Jam 7. Nah, usahakan berarti 30 menit sebelum makan pagi itu sudah disuntikan ya Pak injeksinya, karena yang novarapid itu dia digunakannya sebelum makan. Gitu. Baik Bapak, penjelasan sudah selesai. Selanjutnya saya izin bertanya kembali kepada Bapak ya. Sebenarnya sudah paham? Paham. Baik. Saya tanya kembali ya Pak ya. Tadi cara penggunaan insulinnya bagaimana Pak? Disuntikan ya Bu. Jangan lupa ya Pak, nanti disuntikannya berarti di daerah-daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, betul. Nah, lalu tadi untuk cara penyimpanan insulinnya bagaimana? Di kulkas itu bersuhu 8. Iya, betul. Berarti kalau misalnya mau dipakai berarti dikeluarkan di dulu. suhu ruang. Iya, betul. Terus kalau misalkan terlewat, Tidak apa-apa, kita mau pakai obat selanjutnya hasilnya. pakai dosis yang selanjutnya. Betul. Nah, kalau misalkan efek samping yang